Wajah Gibran tak bisa bohong saat bertemu Princess Zayed dan pengangguran Anies. Wajah Gibran tak bisa berbohong soal jamuan makan yang di sana ada putra mahkota Arab dibanding dengan jamuan makan bersama Anies Baswedan. 2 hari berturut-turut, Gibran mendatangi jamuan makan di 2 acara yang berbeda. Kemarin saat peresmian masjid yang dinamakan Muhammad bin Zayed di Solo, pada jamuan makan antara Wali Kota Solo putra mahkota Arab dan juga Joko Widodo yang merupakan Presiden Republik Indonesia. Di saat itu Gibran memiliki wajah yang tersenyum lebar dan tawanya lepas ketika berbicara dan bercakap-cakap dengan putra mahkota mungkin dengan bahasa Arab atau Inggris. Kedekatan antara putra mahkota Arab dan juga Wali Kota Solo Gibran sangatlah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Kegembiraan kedua orang ini dirayakan dengan pesta jamuan makan yang dirayakan dengan cukup sederhana. Jamuan makan ini memenangkan sebuah kisah persahabatan dan kesepakatan antara 2 negara yang semakin lama semakin mesra. Kita tahu putra mahkota Arab ini adalah sosok anti radikalisme dan juga anti intoleransi. Jauh banget dari sikap para kadrun gurun yang ada di Indonesia. Makanya nggak heran jika Gibran Raka Buming Raka ini cocok dengan putra mahkota Arab. Kedua orang ini saling menebar dan melempar senyum dan juga sumringah satu sama lain, menambahkan adanya kerjasama dan peresmian rumah ibadah di Solo yang menggunakan nama putra mahkota Arab tersebut. Masjid itu menjadi sebuah simbol toleransi dan juga kerukunan antar umat beragama. Namanya Masjid Muhammad bin Zayed. Di tol Jakarta-Bandung juga ada jalan layang dengan nama yang sama. Diharapkan orang-orang yang melalui jalan itu mendapatkan berkah dan juga keamanan dan keselamatan. Investasi masa depan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Arab Saudi membuat Gibran Raka Buming sangatlah bangga. Mereka bertukar pikiran dan juga berbicara dengan angka masa depan negara masing-masing dan kerjasama yang makin dilakukan khususnya dalam bidang agama. Untuk kita ketahui bersama Arab adalah penerima devisa terbesar dari umat beragama di Indonesia lewat naik haji alias umroh. Indonesia merupakan pemberi devisa terbesar bagi mereka dan itu harus diapresiasi oleh mereka. Kerjasama agama dan politik juga ekonomi membuat kita tahu bahwa negara tidak bisa hidup dengan sendirinya. Setiap negara harus mampu membantu satu sama lain. Wajah Gibran kelihatan begitu luas dan gembira menyambut tamu luar negeri yang luar biasa memiliki karisma. Mereka saling tersenyum dan bercerita satu sama lain, khususnya dalam bidang ekonomi dan agama. Nampak Gibran tak pakai masker, dia nampak seperti pemimpin apa adanya yang menyambut tamu. Tapi di hari berikutnya, Gibran pun terpaksa datang ke undangan makan pagi bersama Anies. Ada yang unik, sangat jelas bahwa Gibran menggunakan masker. Kelihatan wajahnya berbeda dan air mukanya cukup murung. Bahkan waktu duduk bersama berdua saja, Gibran tak pakai masker. Kenapa begitu? Apakah menutup mulutnya yang murung? Kalau memang begitu sih memang wajar, karena Anies itu memang tidak menyenangkan orangnya. Wajah Gibran tak bisa bohong saat bertemu Princess Zayed dan pengangguran Anies. Wajah Gibran tak bisa berbohong soal jamuan makan yang di sana ada putra mahkota Arab dibanding dengan jamuan makan bersama Anies Baswedan. 2 hari berturut-turut, Gibran mendatangi jamuan makan di 2 acara yang berbeda. Kemarin saat peresmian masjid yang dinamakan Muhammad bin Zayed di Solo, pada jamuan makan antara Wali Kota Solo putra mahkota Arab dan juga Joko Widodo yang merupakan Presiden Republik Indonesia.
Di saat itu Gibran memiliki wajah yang tersenyum lebar dan tawanya lepas ketika berbicara dan bercakap-cakap dengan putra mahkota mungkin dengan bahasa Arab atau Inggris. Kedekatan antara putra mahkota Arab dan juga wali kota Solo Gibran sangatlah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Kegembiraan kedua orang ini dirayakan dengan pesta jamuan makan yang dirayakan dengan cukup sederhana. Jamuan makan ini memenangkan sebuah kisah persahabatan dan kesepakatan antara dua negara yang semakin lama semakin mesra. Kita tahu putra mahkota Arab ini adalah sosok anti radikalisme dan juga anti intoleransi. Jauh banget dari sikap para kadrun gurun yang ada di Indonesia. Makanya nggak heran jika Gibran Rakabuming Raka ini cocok dengan putra mahkota Arab. Kedua orang ini saling menebar dan melempar senyum dan juga sumringah satu sama lain, menambahkan adanya kerjasama dan peresmian rumah ibadah di Solo yang menggunakan nama putra mahkota Arab tersebut. Masjid itu menjadi sebuah simbol toleransi dan juga kerukunan antar umat beragama. Namanya Masjid Muhammad bin Zayed. Di tol Jakarta-Bandung juga ada jalan layang dengan nama yang sama. Diharapkan orang-orang yang melalui jalan itu mendapatkan berkah dan juga keamanan dan keselamatan. Investasi masa depan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Arab Saudi membuat Gibran Rakabuming sangatlah bangga. Mereka bertukar pikiran dan juga berbicara dengan angka masa depan negara masing-masing dan kerjasama yang makin dilakukan khususnya dalam bidang agama. Untuk kita ketahui bersama Arab adalah penerima devisa terbesar dari umat beragama di Indonesia lewat naik haji alias umroh. Indonesia merupakan pemberi devisa terbesar bagi mereka dan itu harus diapresiasi oleh mereka. Kerjasama agama dan politik juga ekonomi membuat kita tahu bahwa negara tidak bisa hidup dengan sendirinya. Setiap negara harus mampu membantu satu sama lain. Wajah Gibran kelihatan begitu luas dan gembira menyambut tamu luar negeri yang luar biasa memiliki karisma. Mereka saling tersenyum dan bercerita satu sama lain, khususnya dalam bidang ekonomi dan agama. Nampak Gibran tak pakai masker, dia nampak seperti pemimpin apa adanya yang menyambut tamu. Tapi di hari berikutnya, Gibran pun terpaksa datang ke undangan makan pagi bersama Anies. Ada yang unik, sangat jelas bahwa Gibran menggunakan masker. Kelihatan wajahnya berbeda dan air mukanya cukup murung. Bahkan waktu duduk bersama berdua saja, Gibran tak pakai masker. Kenapa begitu? Apakah menutup mulutnya yang murung? Kalau memang begitu sih memang wajar, karena Anies itu memang tidak menyenangkan orangnya.